Ya, artinya harus sama-sama hadir. Para pihak tadi harus sama-sama hadir. Kemudian tidak boleh dilakukan secara sepihak, ya, artinya dia ada dua belah pihak, ada penggugat, ada tergugat. Kemudian yang selanjutnya diajukan oleh orang yang berkepentingan. Contoh misalnya di sini adalah Anissa, kemudian ada Dehlia, ya, saling bersengketa di situ, ya. Kemudian tidak boleh, ya, orang yang tidak berkepentingan. Contoh misalnya Siti Nurlela, ya, tiba-tiba antara terjadi persengketaan antara Zahra dan Dehlia, tapi Siti Nurlela yang mengajukan gugatan, itu tidak ada kepentingannya sama sekali. Melainkan yang bisa melakukan gugatan itu hanya orang yang berkepentingan saja, ataupun juga disebut sebagai para pihak. Kecuali, ya, para pihak tadi mewakilkan dengan surat kuasa yang disebut sebagai surat kuasa khusus kepada kuasa hukumnya, maka kuasa hukum boleh, ya, mewakilkan para pihak tadi yang sudah mengkuasakan tadi untuk beracara di pengadilan. Kemudian terakhir adalah diajukan ke pengadilan negeri yang berwenang. Ini yang Bapak katakan kemarin, bahwasanya ketika kita berbicara konteks hukum acara perdata, kita tidak bisa hanya sebatas peraturan bakunya saja. Kita lihat apakah Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran tidak. Contoh misalnya, ya, seseorang bebas dalam menyusun dan merumuskan surat gugatan sepanjang cukup memberikan gambaran tentang kejadian peristiwa. Itu nanti dalil, berkaitan sama dalil. Ya, jadi kemarin kalian sudah Bapak kasihkan satu soal, tentu di situ nanti ada dalil dasar kalian mengajukan sebuah gugatan tadi. Jadi Bapak ingin melihat dulu kemampuan dasarnya membuat dalil, menyusun dalil tadi. Kemudian dari dalil tadilah lahir yang namanya gugatan. Ya, gugatan itu ada dua, ada primar, ada subsidiar. Gugatan primar itu gugatan pokok, kemudian subsidiar itu hanya sebatas tambahan saja. Kemudian surat edaran selanjutnya, apa yang dituntut harus disebut dengan jelas. Nah, dulunya tidak ada seperti itu, maka di situ dikeluarkan pada tahun 1970, dikeluarkan surat edaran ataupun juga dalam bentuk jurisprudensi, ya, apa yang dituntut harus disebut dengan jelas. Nah, kemudian pihak yang berperkara harus dicantumkan secara lengkap identitasnya. Ya, ada penggugat, ada tergugat. Ya. Kemudian khusus gugatan mengenai tanah. Nah, kemarin Bapak ngasih dua aspek. Ya, ada yang satu sengketa mengenai sengketa lahan, kemudian satu lagi ada yang mengenai sengketa perjanjian. Nanti kita akan review. Ya, jadi jangan takut salah, kita belajar, mudah-mudahan kalian paham dengan konteksnya tadi. Nah, gugatan itu ada NO, ya, kemudian ada gugatannya ditolak, ada yang tidak diterima, ada yang ditolak. Jadi jangan kita sama-samakan. Ya, ada yang tidak diterima, oh ada yang ditolak, oh sama Pak, maknanya tidak. Kalau dia tidak diterima ataupun juga NO, maka gugatan tadi boleh diajukan kembali. Artinya apa? Para pihak silakan direvisi dulu. Ya, silakan direvisi dulu. Kemudian kalau gugatannya sudah ditolak, artinya apa? Bisa saja nanti objek perkaranya tidak jelas, dasar gugatannya tidak jelas. Ya, itu semua nanti bergantung kepada dalil. Nah, itu yang harus diperhatikan. Nah, ini dia. Sebelum kalian mempresentasikan, ya nanti Bapak minta perwakilan, ya, mungkin sukarelawan saja, ya. Nanti kalau tidak ada baru kita masuk kepada sukapaksawan, ya, baru kita tentukan. Ya, ini karena sudah mulai nguap-nguap, ini ada beberapa, ini sudah mulai matanya sudah mulai kemana-mana ini. Ini memang jam-jam rawan, ya, kita masuk di jam-jam rawan, ya. Nah, jadi materi gugatan itu 3 saja yang harus ada di gugatan itu. Ada identitas, ada dalil, ada gugatan. Ya, ada identitas, ada dalil, ada gugatannya. Kalau tidak ada salah satunya itu tidak sah. Tidak bisa diajukan gugatan. Ya, bisa saja nanti ditolak gugatannya atau tidak diterima, direvisi dulu, tergantung nanti hakim. Pengadilan biasanya panitera. Ya, dalam proses pengajuan tadi. Nah, mungkin itu saja sedikit pengantar dari Bapak, ya, mengenai apa namanya. Ini bro, ya, langsung lift. Tadi Bapak bilang sudah selesai, semuanya langsung lift. Ya, nah, jadi itu hanya sebatas pengantar awal saja yang Bapak berikan, ya, terkait mengingat-ingat kembali apa yang sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Nah, untuk kesempatan siang hari ini mungkin bolehlah, ya, kita minta satu kelompok, ya, mau yang mana dulu, yang tanah atau wan prestasi? Siapa yang dapat kelompok wan prestasi ini dari perjanjian? Bukan sengketa tanah. Pembangunan apa kemarin itu Bapak minta?
Kelompok ganjil. Ganjil atau genap ya? Boleh siapa? Kelompok siapa? Ramita, bisa kelompoknya untuk presentasi? Ya Pak, kelompok 5 Pak. Oke, tentang apa kemarin? Tentang tanah Pak, lahan. Oke, boleh silakan. Mungkin boleh ditampilkan apa namanya penugasannya ya. Nanti akan kita review bersama. Ya, jadi jangan takut salah. Ya, justru kalau sudah benar itu nggak perlu ikut mata kuliah ini. Ya, nggak perlu ikut mata kuliah ini, langsung aja, langsung UAS saja. Nah, karena salah itulah makanya dia dibenarkan. Oke, silakan kelompok Rahmita, mungkin satu orang perwakilan bisa share screen. Ya, kita lihat, kita sama-sama mereview ya. Bentar, Bapak coba lihat soalnya. Kemarin di soal latihan LKM. Apakah sudah kelihatan Pak? Mungkin dari kelompok 5 akan dipaparkan oleh Anggi Lestari Pak. Mohon maaf Pak, ini langsung dipaparkan atau Bapak menilai dulu Pak? Bapak lift kayaknya. Enggak ada ya? Yuk bisa yuk. Bapak lift kan? Kayaknya iya. Oke, maaf ya. Lempar dengan mayat. Nah. Oke, silakan bisa di zoom lagi. Oke. Sebentar, sebentar ya. Oke, sebentar. Oke, Tuan Randy ya. Oke, silakan mungkin dibaca dulu. Satu orang disampaikan dulu. Baik, saya perwakilan dari kelompok 5 akan menyampaikan terkait surat gugatan yang kami buat berdasarkan contoh surat gugatan yang kami lihat di internet. Seperti yang terlihat di sini, kami langsung saja kepada ini pada tanggalnya, terus alamat pengadilannya itu karena letak tanahnya itu di Palembang, Sumatera Selatan. Jadi pengadilan yang mengajukan gugatan ke pengadilan di Palembang, Pengadilan Negeri Palembang. Jadi pengadilan negeri yang berwenang itu adalah Pengadilan Negeri Palembang. Oke, ya untuk poin item pertama itu sudah sangat tepat. Silakan. Selanjutnya untuk data diri penggugat ini, data diri penggugat ataupun tergugat dia berdasarkan KTP Pak. Jadi di sini Tuan Randy, keluarga negaraan Indonesia, tempat tinggal itu di situ di wacana yang Bapak berikan dikatakan dia berdomisili di Bengkalis, Riau. Jadi kami menuliskan itu. Selanjutnya jadi sebenarnya kita bisa berimprovisasi ya. Contoh misalnya Tuan Randy ya, Tuan Randy itu boleh mau ditambah namanya siapa saja, misalnya Randy apa, boleh kita berimprovisasi. Kemudian keluarga negaranya Indonesia, kemudian tempat tinggalnya Bengkalis.
ya, tidak menunjukkan substansi tempat tinggal. Boleh diimprovisasi. Contoh misalnya jalan apa, kelurahan apa, ya, di Bengkalis, Provinsi Riau. Baru masuk pekerjaan. Ya, kalau misalnya boleh mau ditambahkan nomor KTP, boleh silakan. Ya, artinya itu hanya sebatas identitas. Tapi identitas yang baku itu hanya nama, ya, alamat, ya, kemudian nama tempat tanggal lahir, alamat, kemudian pekerjaan. Ya, yang lain boleh improvisasi itu silakan. Oke, lanjut, Anggi. Ya Pak. Nah, selanjutnya data diri tergugat yaitu Tuan Mulyanto di KTP-nya Nah, tunggu. Nah, di situ kan ada tuh selanjutnya disebut sebagai tergugat penggugat. penggugat Tuan Randy, Pak. Nah, Bapak tanya mengapa dia dikatakan sebagai penggugat? Karena di wacana yang Bapak berikan, Tuan Randy menggugat Tuan Mulyanto yang mengklaim tanah miliknya di Palembang, Pak. Oke, berarti kan di situ dia merasa haknya dirugikan ya. Oke, itu secara tidak langsung tepat sekali ya, maka dia disebut di situ sebagai penggugat. Tapi alangkah lebih baik penggugatnya itu huruf besar semua. Baik, Pak. Oke, lanjut. Jangan takut salah. Oke. Dalam hal ini mengajukan gugatan terhadap nama Mulyanto. Mengajukan gugatan terhadap nama Mulyanto, tempat tinggal berdasarkan... Oke, boleh diwakilkan ke yang lain membaca kalau terganggu jaringan. Dalam hal ini mengajukan gugatan kepada... Suaranya tidak terdengar jelas ya, Pak? Jelas, Andi. Dalam hal ini mengajukan gugatan terhadap Tuan Mulyanto, tempat tinggal berdasarkan KTP, yaitu Jawa Barat, di mana saat ini dia berdomisili sementara itu di Riau. Ada Bapak nggak? Kayaknya jaringan Bapak. Wah. Tunggu Bapak aja ya. Siap. Semangat. Lanjut aja. Nanti Bapak nilainya gimana? Lanjut aja, nanti ulang lagi. Bapak. Oke, maaf ya. Lanjut. Dalam hal ini mengajukan gugatan terhadap Tuan Mulyanto yang KTP di Jawa Barat. Nah, itu tadi Bapak katakan di situ kita bisa berimprovisasi. Ya, paling tidak itu memuat nama, kemudian kalau kita dapat identitasnya nanti tempat tanggal lahir boleh, kalau tidak pekerjaannya apa, alamatnya di mana. Itu saja. Ya, itu sudah yang paling minimal itu. Ya, jadi di sini tidak lagi tempat tinggal Jawa Barat ya. Kalau Jawa Barat itu cukup besar. Di mana satu jawabannya? Ya, tempatnya di mana satu. Jadi itu harus dipertegas. Oke. Nanti boleh kalau mau disesuaikan kembali. Lanjut. Selanjutnya disebut tergugat. Oke, ngapa dia disebut tergugat? Karena dia mengklaim tanah milik Tuan Randy, Pak. Oke, bagus sekali. Nah, selanjutnya ini di bawah ini apa nih? Objek. Kemudian ada upaya administratif. Nah, baik. Ini berdasarkan contoh dari internet ya, Pak. Kami melihat, jadi saja mengikuti semampu kami. Boleh. Yang penting jangan takut salah. Ya, salah itu biasa, justru salah itu diperbaiki nanti. Oke, lanjut. Selanjutnya, yang pertama itu objek sengketa. Objek sengketanya itu adalah tanah seluas 400 meter persegi yang terletak di Jalan Sisinga Mangaraja, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sukajaya, Palembang, Sumatera Selatan. Oke. Yang kedua, upaya administratif. Di sini yang saya tangkap adalah upaya sebelum diajukannya gugatan. Di mana upaya yang telah dilakukan penggugat adalah sebelum mengajukan gugatan, penggugat telah melakukan upaya administratif berupa mediasi atau
namun tidak membuahkan hasil sehingga penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan. Oke. Selanjutnya yang ketiga, kewenangan pengadilan, di mana Pengadilan Negeri Palembang, Sumatera Selatan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa tersebut. Stop sampai di situ. Iya, Pak. Kira-kira kalau kita buat surat gugatan seperti itu, kita mendikte pengadilan tidak? Sudah pengadilan tadi memiliki kewenangan yang melekat pada badannya, kemudian kita sebutkan dalam surat gugatan, kira-kira kita mendikte kembali tidak kewenangan mereka? Mendikte, Pak. Ya, kemudian mediasi dan lain sebagainya. Karena tahap awal sebelum pembacaan gugatan itu di pengadilan itu ditawarkan yang namanya proses mediasi. Artinya item mulai dari tadi yang objek dan lain sebagainya itu tidak perlu dicantumkan kembali. Langsung saja fokus. Ya, dengan ini mengajukan gugatan dengan dasar sebagai berikut. Contoh misalnya seperti itu. Ya, jadi nggak perlu kita rinci lagi. Kewenangan pengadilan itu nggak perlu kita rinci. Jadi kita langsung saja fokus bahwasanya identitasnya sudah ada, kemudian tadi disebut sebagai penggugat, kemudian identitas tergugatnya juga sudah ada, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Dengan ini mengajukan gugatan dengan dasar sebagai berikut atau dengan dalil sebagai berikut. Itu saja contohnya cukup kalimatnya. Oke, baru masuk dalil. Apa dalil yang pertama? Ada tidak dari kelompoknya Anggi dan teman-teman, ada tidak mencantumkan, mengimprovisasi, membuat dasar hukumnya bahwasanya tanah seluas 400 meter tadi dasar hukumnya adalah sertifikat hak milik nomor sekian ada dicantumkan tidak? Tidak, Pak. Nah, jadi ketika itu, jadi nggak masalah ya, karena memang ini kita membuat semampunya saja. Jadi di situ Bapak luruskan dulu. Jadi ketika kita mengajukan gugatan tadi, kita merasa hak kita dirugikan tadi, kita punya dasar. Jadi dasar hukum kita mengajukan sebuah gugatan tadi apa? Bukti kepemilikan tanah apa? Sertifikat hak milik. Maka langsung saja dengan ini mengajukan gugatan dengan dalil sebagai berikut. 1. Ya, kita awali dengan kata bahwa. Ya, mengapa kita menggunakan kata bahwa di awal? Ya, karena kita ingin melakukan penegasan kepada hakim bahwa ya, tanah yang terletak di jalan tadi, ya, di jalan Palembang tadi dengan luas sekian itu terdapat di dalam sertifikat hak milik nomor sekian ya, atas nama misalnya penggugat. Itu dasar kita mengajukan gugatan yang dikeluarkan oleh misalnya tahun sekian. Nah, itu bisa kita jadikan dasar gugatan kita, dasar yang pertama. Jadi kita punya dasar alasnya. Ya, kita punya alasnya bahwasanya kita merasa dirugikan karena kita memiliki sertifikat. Karena dia bukti kepemilikan tanah. Tadi ada sertifikat hak milik yang dikeluarkan nomor sekian tahun sekian. Kalau misalnya contoh sertifikat kita tahun 2000 ya, ternyata di belakang nanti yang menggugat Tuan Mulyatno tadi punya tanah sertifikat lagi misalnya tahun 2007. Sementara sertifikat kita didapat pada tahun 2000. Kan secara tidak langsung kan tanah kita kita duluan yang mempunyai sertifikat. Itu secara logisnya seperti itu. Nah, yang kita sasar dari pengadilan adalah bagaimana hakim dapat membuktikan. Hakim dapat memfasilitasi, kemudian dapat memanggil para pihak, kemudian dapat melakukan pembuktian terbalik namanya. Bukan gugatannya dibalikkan ya, tapi gugatan terbalik itu adalah menelusuri ya, asal muasal dari kepemilikan tanah tadi. Maka di situ para pihak tadi dalam surat edaran Mahkamah Agung tadi wajib disebutkan dengan jelas. Oke, yang pertama, kita catat. Yang pertama adalah yang harus kita ketahui bahwasanya dasar hukum kita dalilnya adalah objeknya dulu. Dasar hukumnya dulu. Dasar hukumnya apa? Sertifikat hak milik. Begitu juga nanti dengan kelompok yang perjanjian tadi. Bahwasanya berdasarkan surat perjanjian kerjasama.
Nah, begitu jadinya. Disepakati membangun X ya antara penggugat dan tergugat. Kemudian jadi catatan lagi. Ketika sudah di atas dibunyikan selanjutnya disebut tergugat ataupun juga disebut sebagai penggugat, di dalil jangan muncul lagi nama Tuan Randy. Randy jangan muncul lagi. Mulyatno pun jangan muncul lagi karena dia sudah disebut sebagai penggugat, dia sudah disebut sebagai tergugat. Maka di dalil tidak muncul lagi namanya. Ya. Tidak lagi muncul namanya. Nah, tadi Bapak tertinggal sedikit ya. Di soal Bapak ada minta menggunakan kuasa hukum atau tidak? Nggak ada ya? Nah, kalau misalnya dia tidak menggunakan kuasa hukum, maka di atas adalah saya yang bertanda tangan di bawah ini. Ya, nama selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini mengajukan gugatan kepada XXXX, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Mengapa sih di situ disebut saya? Ya, karena di akhir yang akan menandatangani adalah saya. Oke, coba stop screen dulu. Bapak berikan contohnya biar kita paham. Coba stop share dulu. Makanya praktik ini paling sulit sekali pakai online. Kalau di kelas ini sudah panjang coretan ini. Ya, oke. Kita share screen dulu. Izin ya. Oke. Share screen. Oke, ini Bapak punya satu contoh surat gugatan. Ini hanya apa saja. Ya. Oke, sebentar. Ini lagi loading. Terlihat? Terlihat, Pak. Oke. Ya. Di sini kepalanya adalah surat gugatan. Ya. Kalau dia surat kuasa, kepalanya adalah surat kuasa. Kalau dia perjanjian kerjasama, maka di sini adalah surat perjanjian kerjasama. Ya, kalau dia jual beli, di atas ini judulnya adalah surat perjanjian jual beli. Oleh karena dia surat gugatan, maka kepalanya wajib membuat adalah surat gugatan. Kemudian masuk yang pertama, ya, kepada yang terhormat, ya, ketua, harus kepada ketuanya kita ajukan. Ya, Ketua Pengadilan Negeri Sumatera Selatan. Tadi contoh misalnya kalau tidak ada Sumatera Selatan berarti Ketua Pengadilan Negeri Palembang. Ya, turun sedikit. Dengan hormat. Nah, kalau dia sudah di sini menggunakan kata kami, artinya di situ ada substitusi, ada pelimpahan kewenangan antara penggugat kepada kuasa hukumnya. Maka di sini kami. Karena ini berkaitan sama di tanda tangan di bawah nanti. Maka yang menandatangani ketika di situ adalah kami, maka di bawah ini menandatangani adalah kuasa hukum. Bukan penggugat lagi. Karena dia sudah diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Ya, melalui surat kuasa khusus yang Bapak kasih blok warna merah. Ya, kami yang bertanda tangan di bawah ini, kemudian ini nama kuasa hukumnya. Ya, Muhammad Andi Pratomo SH, advokat pada kantor hukum sekian-sekian, beralamat di sekian-sekian, berdasarkan surat kuasa khusus. Nah, makanya Bapak kemarin di awal, ada surat kuasa. Kuasa itu banyak sekali jenisnya. Ada surat kuasa umum, ada surat kuasa khusus, ada surat kuasa istimewa, dan lain sebagainya. Nanti kita ulas. Ya, yang bisa digunakan untuk beracara di pengadilan hanya surat kuasa khusus. Nah, maka di sini tadi Tuan Randy tadi sudah mengkuasakan, menyerahkan ya kewenangannya kepada kuasa hukumnya Tuan Muhammad Andi Pratomo. Ya, maka yang beracara ketika itu adalah Tuan Muhammad Andi Pratomo. Tidak lagi Randy yang hadir di situ. Boleh kalaupun Randy mau hadir. Tapi secara penuh, secara mutlak kewenangannya sudah dituangkan
kepada kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus. Ya, tanggal sekian-sekian, ingat ya, tanggal penunjukan surat kuasa hukum ini ya pasti sebelum adanya gugatan. Karena nggak mungkin surat kuasa lahir duluan daripada surat gugatannya. Kalau gugatannya nanti diajukan itu misalnya pada tanggal 20 Oktober, maka surat kuasa khususnya harus di tanggal sebelumnya, belum tanggal 20. Ya, oke. Kita lihat yang di blok warna merah ini. Bertindak untuk dan atas nama. Artinya apa? Kuasa hukum tadi dia akan bertindak beracara di pengadilan tadi untuk dan atas nama penggugat. Maka di sini nama, KTP, agama, pekerjaan, alamat ini nanti menyesuaikan saja identitas ini. Ya, ini disebut nama Tuan Randy di sini. Karena dia bertindak untuk dan atas nama. Tetapi kalau tadi saya yang bertanda tangan di bawah ini tidak perlu. Semua ini tidak perlu. Maka di sini saya yang bertanda tangan di bawah ini langsung nama Tuan Randy. Kalau dia menggunakan kuasa hukum, ini wajib dibuat kayak di atas itu. Karena dia bertindak untuk dan atas nama. Sampai di situ paham nggak? Paham, Pak. Paham ya? Oke, kita turun sedikit. Nah, kalau ini kan panjang ini, setelah ada identitas tadi, nama, umur, nomor KTP, agama, pekerjaan, alamat, di sini ada yang dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasa. Mengapa kayak gini kata-kata? Karena dia menggunakan kuasa hukum. Karena yang mengajukan gugatan tadi kuasa hukum, tapi dia bertindak untuk dan atas nama penggugat. Nah, begitu. Nah, jadi yang dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya seperti yang telah disebut di atas. Nih, kita sebut di atas ini, ya. Nah, yang selanjutnya disebut sebagai penggugat. Kalau dia tidak menggunakan jasa kuasa hukum, langsung tadi seperti yang punya Anggi tadi. Yang selanjutnya disebut sebagai penggugat. Nggak perlu lagi memilih domisili hukum karena dia tidak menggunakan kuasa hukum. Kalau dia menggunakan kuasa hukum, ini wajib dibuat seperti ini. Nah, ya. Ini kita tegaskan di sini. Yang selanjutnya disebut sebagai penggugat. Ini kita blok, kita boldkan. Nah, kalau dia sudah disebut di sini penggugat, di dalil jangan muncul lagi nama Randy. Bahwa antara penggugat dan Mulyatno nggak ada kayak gitu. Karena dia sudah disebut penggugat. Bahwa penggugat dan tergugat. Karena di sini nanti tergugat namanya. Jadi tidak ada Randy dan Mulyatno lagi, nggak ada. Yang ada hanya penggugat dan tergugat. Bahkan penggugat dan Mulyatno pun nggak ada. Nah, begitu. Karena dia sudah selanjutnya disebut sebagai tergugat dan penggugat. Ini kita bold. Maaf. Salah pencet. Oke, ini kita keluarkan dulu. Oke. Kita bold. Nah, dengan ini mengajukan gugatan terhadap. Nah, tadi ada Tuan Mulyatno, kita buat dulu namanya identitas. Kalau dia mau yang bersengketa adalah badan hukum, bisa nggak kita bawa kantornya ke pengadilan? Kita angkat kantornya beracara, kantornya di dalam pengadilan. Nggak bisa. Maka di situ namanya adalah Tuan Y, nomor KTP, pekerjaannya adalah direktur. Misalnya apa? Direktur apa? PTX. Misalnya, yang selanjutnya untuk atas PTX. Artinya Tuan pengadilan atas nama PTX. Paham nggak sampai di situ? Paham ya? Berat? Kalau berat, Fadli besok pindahkan ke jam 8, Fadli. Ini jam siang nih Pak, ini berat kali materinya. Memang praktik, namanya praktik seperti itu. Kita mereview bagaimana mendesain sebuah surat gugatan.
Ya, sederhana lagi kita ulang lagi, ya. Oke, tadi kita kalau dia menggunakan kuasa hukum, maka di sini dia memilih domisili hukumnya, tentu ini kantornya advokat tadi, yang selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini mengajukan gugatannya tentu terhadap tergugat. Ya, nama, nomor KTP kalau ada, agama, pekerjaan, alamat, itu saja sudah cukup. Ya. Yang selanjutnya disebut sebagai tergugat. Kalau dia mewakili perusahaan, maka di sini pekerjaannya adalah direktur, dia mewakili atas nama PTX. Nah, begitu ya. Nah, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat. Nah, sekali lagi Bapak tegaskan, Bapak ingatkan, kalau dia di atas sudah disebut sebagai penggugat dan di bawah disebut sebagai tergugat, jangan muncul lagi nama Tuan Randy. Jangan muncul lagi nama Tuan Mulyatno. Maka di situ yang disebut adalah penggugat dan tergugat. Nah, dengan ini, ya tadi kan panjang sekali tuh, dibuat ininya segala macam, nggak perlu. Kita sederhanakan saja. Ya, setelah kita tahu penggugat dan tergugat, tentu ada tergugat. Apa dasarnya? Itu disebut dalil. Maka dia ada 3. Ada dalil, ada gugatan atau tuntutan. Nah, ini yang unsur pertama. Unsur pertama sudah kita penuhi. Ya, oke, kita blok dulu warna kuning semuanya. Ya. Oke, ini sudah kita penuhi semuanya. Identitas. Sahlah gugatan kita dengan unsur. Masuk unsur selanjutnya, dalil. Ya, yang mana dalil itu Pak ini? Bagian kedua ini disebut dalil. Kita bedakan warnanya, warna biru. Ya, dalil itu dasar kita mengajukan gugatan. Kalau dia tadi berdasar misalnya surat sertifikat hak milik, maka dasar kepemilikan tanah tadi adalah sertifikat hak milik. Maka berdasarkan sertifikat sekian, sekian, ya luas sekian, ya bahwasanya itu adalah misalnya katakan hakim ini satu ya, maka ketika membunyikan dia gunakan alat bukti. Nah, kalau ada akta jual beli tanah, ditambahkan saja pembelian sebidang tanah nomor sekian-sekian tadi, ya pada tanggal sekian antara pihaknya, maka tadi akta jual tanah itu bisa dijadikan alat bukti. Kita objeknya, bahwasanya tergugat mengklaim ya sebidang tanah tersebut di atas berdasarkan sertifikat nomor sekian 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 yang dikeluarkan tahun sekian sekian. Apa gunanya kita bunyikan? Kita minta kepada hakim tarik surat itu ke pengadilan sebagai bukti nanti. Nah, yang jelas lagi bahwasanya di situ kita bisa bunyikan bahwasanya di dalam sertifikat berdasarkan sertifikat nomor sekian tadi, maka sepadan tanah adalah batas utara adalah misalnya Nyonya Atia misalnya. Sebelah barat misalnya Nyonya Si. Sebelah timur nanti Nyonya Anggi misalnya. Ini saya
itu untuk menang. Kita harus mempersiapkan amunisi. Semuanya kita bunyikan dalam gugatan mana yang kita bukan. Nah, ini bagian bawahnya boleh dibunyikan bahwa dengan tanah Tuan Mulyano, ya, maka penggugat merasa dirugikan. Nah, ya, merasa oleh Tuan Mulyano tadi, maka itu gaji pengadilan dalam rangka untuk dijadikan alat bukti. Nah, di sini dalil kita, dasar kita yang nanti dia